Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, coba diulang ya. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa ketika mau belajar. Ayo, ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Ya, siap, berani. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryukni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru mau absen dulu ya. Coba anak-anak dilihat temannya yang di samping siapa saja yang nggak masuk. Ada nggak ya? Jadi Bu, nggak ada. Siapa? Siapa yang nggak masuk? Mas Kodafi. Oh, Kodafi. Kenapa ya nggak masuk? Sunat mungkin Bu. Ya, Lo ada kan? Ada ini ada. ya semoga segera sembuh ya. Bolos Bu, tadi masuk kok Bu. Oh iya toh. Ya. Izin ke belakang ya. Oh, izin ke belakang ya sudah. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru akan menyampaikan materi hari ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang sholat berjamaah. Anak-anak ada yang tahu enggak apa itu sholat berjamaah? Sholat bareng-bareng Bu. Sholat di masjid. Iya sekali. Ya, Imamnya ada. iya, pinter semuanya ya. Sholat berjamaah itu sholat bareng-bareng ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan. Sebentar, materinya saya share dulu ya. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Yang satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, kenapa disebut imam? Ada yang tahu? Tempatnya di depan Bu. Iya, tempatnya di depan. Ini bapakku mimpin sholat. Iya, yang memimpin sholat. Iya, imam itu adalah orang yang memimpin sholat. Nah, kalau makmum, ada yang tahu makmum? Yang di belakang. Yang di belakang. Ada lagi? Di belakang imam. Iya. Makmum itu adalah orang yang mengikuti imam. Dia berada di belakang imam. Iya. Itu tadi tentang pengertian sholat berjamaah. Nah, sekarang hukum sholat berjamaah. Nah, ada yang tahu apa itu hukumnya sholat berjamaah?
Sunnah muakkad. Iya, sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Selain itu ya, sholat jamaah itu merupakan cara untuk kita menjaga ukhuwah Islamiyah, atau itu menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Dalam sholat berjamaah itu ada ketentuannya, ya. Ada syaratnya untuk menjadi imam, ada syaratnya untuk menjadi makmum. Ya, nanti kita bahas di sini. Sekarang, bila kita sholat berjamaah, ya, kalau kita sholat berjamaah, kita akan memperoleh banyak pahala. Kira-kira berapa ya pahalanya kalau kita sholat berjamaah? Ya, Mas Robidin. Derajat, Bu. Iya, pinter semuanya ya. Pahala dalam sholat berjamaah itu sebanyak 27 derajat. Iya. Sholat berjamaah pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan sholat ketika kita sendirian. Ya, ketika kita sholat sendirian yang hanya mendapatkan satu pahala. Ya. Jadi lebih bagus yang mana? Lebih bagus sholat berjamaah atau sholat sendirian? Iya, sholat Kalau ngantuk itu berjamaah. nggak bisa sholat ke masjid. Iya. Suruh ayah atau ibunya membangunkan untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Nah ya, atau paling enggak nanti bisa sholat berjamaah di rumah dengan ayah, dengan ibu, ya, dengan kakaknya juga bisa sholat berjamaah di rumah. Itu tadi tentang sholat berjamaah. Nah sekarang nih, hal-hal yang harus atau perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sholat berjamaah diantaranya yaitu 1. Syarat sholat berjamaah. Yang kedua, syarat menjadi imam. Yang ketiga, syarat menjadi makmum. Nah, sekarang syarat sholat berjamaah terlebih dahulu. Nah, syaratnya apa saja ya? Ada yang tahu? Apa ya? Islam, Bu. Ada imam, Bu. Iya, ada imam. Ada makmumnya juga. Nah, Sholat dikerjakan 2 orang atau lebih. iya, syarat sholat berjamaah itu ada makmumnya, ada imamnya, dan sholat itu dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Ya, itu syarat sholat berjamaah. Sekarang, selain syarat sholat berjamaah, tadi juga ada syarat untuk menjadi imam. Apa saja ya syaratnya untuk menjadi imam? Ada yang tahu? Umurnya tua, Bu. Iya, Umurnya ada tua. umurnya sudah tua, Bacaannya bagus. bacaannya bagus, iya, berakhlak baik, pinter semuanya ya. Syarat untuk menjadi imam itu yang pertama adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, ya. Dia fasih membaca Al-Qur'annya, dia pintar ya dalam membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, dipilih lebih dulu orang yang masuk Islam, ya. Orang yang masuk Islam lebih dulu.
Terus dipilih yang paling tua usianya. Usianya yang tua atau yang sudah dewasa. Anak-anak enggak boleh ya jadi imam. Nah, terus bagaimana ya kalau laki-laki imamnya perempuan, boleh enggak anak-anak? Nggak boleh. Enggak boleh, iya. Boleh Bu. Iya. Namanya laki-laki. Iya, imamnya harus laki. Kecil boleh Bu. Bagaimana Mbak Lia? Ya. Laki-lakinya anak-anak kecil boleh nggak? Enggak boleh ya, tidak sah. Kalau Dia harus sudah balik, sudah dewasa. kalau imamnya banci gimana Bu? Juga enggak boleh ya. Kalau imam laki-laki, makmumnya boleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau imamnya perempuan, makmumnya hanya boleh perempuan ya. Misalnya anaknya kok Bu, anak-anak yang jadi makmum, anak-anak laki-laki itu loh Bu, kan ibu yang Iya. terus adikku yang jadi makmumnya sama aku, boleh nggak? Anaknya sudah dewasa atau balik belum? Adikku kok Bu, Kalau belum berarti belum boleh. boleh. Belum boleh ya. Oh, jadi makmum. Iya, Jadi makmum boleh. Belajar sholat. Boleh kalau belajar sholat, jadi makmum boleh ya. Kalau untuk jadi imamnya belum boleh, harus balik dulu, harus dewasa ya. Anak-anak belum boleh mengikuti anak-anak itu. Imam yang anak-anak itu nanti sholatnya tidak sah. Ya, sekarang kita lanjut. Selain dipilih paling tua usianya, sekarang orang yang lebih paham dengan ilmu fikih. Ya, dia memahami ilmu fikih, segala isi yang ada dalam ilmu fikih itu. Mungkin tata cara sholatnya, ya, seperti itu. Yang terakhir, orang yang baik akhlaknya, berperilaku baik, ya, berperilaku baik. Sekarang, selain syarat menjadi imam, ada juga syarat untuk menjadi makmum. Nah, syarat menjadi makmum. Itu Mas Robidin kenapa ya? Kenapa ya? Itu Izin ya. ngantuk mungkin. Oh, izin mungkin ke belakang tadi. Malam nggak bobo. Oh ya. Oh, izin nggak bilang tuh. Ya. Pokoknya melonong. Nanti izin ya, kalau mau keluar kelas itu harus izin dulu. Ya, kan ada bu guru di sini. Jadi biar tahu tata krama, sopan santunnya ya. Nanti izin ya kalau mau keluar. Iya Bu. Ya. Sekarang kita belajar tentang syarat untuk menjadi makmum. Nah, syarat untuk menjadi makmum itu apa saja toh? Ada yang tahu enggak? Niat untuk mengikuti imam. Ya, niat untuk mengikuti imam. Tidak mendahului imam, Bu. Tidak boleh. Iya, tidak boleh mendahului imam. Ada lagi? Satu tempat dengan imam, Bu Guru. Iya, satu tempat dengan imam. Nah, itu tadi. Ada di belakang imam. Iya, makmum berada di belakang imam. Itu tadi syarat-syarat untuk menjadi makmum. Yang pertama, niat untuk mengikuti imam. Ya, kita meniatkan diri untuk mengikuti imam. Mengikuti semua yang dilakukan imam. Yang kedua, mengikuti gerakan imam. Nah, mengikuti gerakan imam ini misalkan imam melakukan ruku, nah, maka kita harus
rukuk juga. Iya, rukuk juga. Terus imam, misalkan lagi imam melakukan sujud. Nah, kita juga harus ikut sujud. Ya, jangan sampai imam masih sujud, kita sudah berdiri. Nah, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, berada satu tempat dengan imam. Maksudnya berada satu tempat dengan imam itu, misalkan kita sholat berjamaah di masjid. Nah, kita juga berada di masjid. Kalau kita sholat berjamaah di rumah dengan ayah, dan ayah sebagai imamnya, kita berada di belakang imam atau ayah yang menjadi imam. Yang keempat, makmum berada di belakang imam. Nah, posisi makmum itu berada di belakang imam karena dia mengikuti imam. Kita sebagai makmum mengikuti semua yang dilakukan oleh imam. Dan yang kelima, tidak boleh mendahului imam. Ya, mendahului ini mendahului gerakan imam atau mendahului seperti misalkan seperti tadi imam baru rukuk, kita sudah sujud. Nah, itu tidak boleh ya. Dan yang terakhir, melakukan sholat yang sejenis. Maksudnya sholat yang sejenis ini, ketika imam melakukan sholat subuh, kita juga sholat subuh. Ketika imam melakukan sholat zuhur, kita juga sholat zuhur. Itu namanya sholat berjamaah, ya, imam dan makmum. Sekarang kita akan melanjutkan ini. Tadi kan kita sudah belajar dari pengertian sholat berjamaah, terus syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, ya. Kalau sudah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan mengulang lagi. Atau ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan dulu? Ya, Mas Kadafi. Pertanyaan? Ya, pertanyaannya apa, Mas Kadafi? Bu, tanya Bu. Ya, silahkan Mas Robidin. Ya. Kalau itu Bu imamnya muda tapi bacanya fasih, tetapi tidak ada yang tua tidak bisa, apakah itu bisa jadi imam? Ya, masih muda tapi bacaannya sudah bagus ya, itu tadi ya, fasih ya. Boleh jadi imam karena tidak ada yang tua menggantikan yang tua yang tidak bisa menjadi imam. Boleh itu. Boleh. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru yang akan bertanya. Oh iya Bu. Ya, coba. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru yang akan bertanya. Kalian siapkan kertas dan pensil. Nah, Siap, Bu. sudah siap? Nah, pertanyaannya yang pertama, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama merupakan pengertian dari sholat apa? Jamaah. Oh, lupa. Suruh nulis ya. Ya, Mbak Askar, Mbak Mira. ya, temannya tahu semua dong.
Mbak Askar tidak menemukan. Sekarang nomor 2 ya. Sholat berjamaah dilakukan oleh, nah, siapa saja yang melakukan sholat berjamaah? Coba dijawab ya. Kalau Bu, ulangi Bu. Lanjut ya, nomor 3. Orang yang memimpin sholat berjamaah disebut apa? Nomor 3 Ya. Bu. Nomor 3, orang yang memimpin sholat berjamaah disebut apa? Ya. Sekarang nomor Yang 4 nomor ya. 2, Bu. Selanjutnya, hanya 5 soal kok. 4, Ya. orang yang mengikuti bacaan dan gerakan yang dilakukan oleh imam adalah siapa? Dan yang terakhir, hukum sholat berjamaah adalah... Sudah? Ya Bu. Sudah, kalau sudah dikumpulkan ya. Ya Bu. Ya. Nah, semua sudah dikumpulkan? Ya. Ya, sudah dikumpulkan ya. Sekarang Bu Guru hanya akan mengulang materi yang hari ini disampaikan ya. Yang pertama tadi tentang sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah. Nah, tadi pengertian sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, yang terdiri dari imam dan makmum. Nah, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkad. Terus syarat-syarat untuk menjadi imam, tadi syaratnya ada, yaitu pintar membaca Al-Qur'annya atau fasih ya. Terus ada lagi, yaitu orang yang lebih dulu masuk Islam. Terus orang yang paling tua usianya, orang yang baik dan orang yang baik akhlaknya. Orang yang Nah, baik akhlaknya. ya, itu syarat menjadi imam. Hari ini selesai terlebih dahulu ya materi yang disampaikan. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah siap-siap.